Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fazrul Rozi sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit, dan yang terhormat teman-teman yang menonton video presentasi kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Matematika Diskrit materi Matematika Modular. Sebelum memasuki presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Baiklah, akan dimulai dari rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maisha Bunga Ananta dengan nomor BP 2101092031. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat DM dengan nomor BP 2101092044. Saya Cindy Valencia dengan nomor BP 2101092004. Perkenalkan, nama saya Isabel Unisa Putri dengan nomor BP 2101092051. Perkenalkan, nama saya Lilin Aprianti dengan nomor BP 2101092071. Baiklah, setelah perkenalan tersebut, kami akan langsung memulai presentasi kami, dan kami harap teman-teman senang dan bisa mengambil intisari dari pembahasan yang akan kami jelaskan. Terima kasih. Baiklah, untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri. Yang pertama, kerangka materi. Yang pertama ada pengertian, sejarah, objek dengan aritmatika, perkembangan teoritis, sifat kekongruen bilangan bulat, aplikasi dan contoh implementasi. Yang pertama ada pengertian. Aritmatika modular adalah metode aritmatika untuk menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat. Ide dasar dari aritmatika modular adalah bekerja dengan sisa hasil pembagian bilangan, bukan dengan bilangan itu sendiri. Salah satu contoh dari aritmatika modular ada pada sistem 12 jam, di mana hari dibagi menjadi dua periode 12 jam. Jika sekarang jarum jam menunjukkan pukul 7, maka 8 jam kemudian akan menunjukkan 3. Penambah sederhana akan menghasilkan 7 ditambah 8 sama dengan 15. Namun, karena jam berulang setiap 12 jam sekali, maka angka 15 sama dengan angka 3. Dan ini adalah contoh sebuah penerapan aritmatika modulo 12. Sekian materi yang saya bacakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarahnya aritmatika modular. Pada abad ketiga, Euclides merumuskan fondasi-fondasi aritmatika dalam buku Elemen. Diophantos dari Alexandria sekitar 250 Masehi menulis buku aritmatika yang memuat 130 kesamaan. Aritmatika modular juga berkembang di Cina sekitar 300 Masehi. Sunzi Xuanjing menulis risalah matematika. Qin Jiushao 1202-1261 mengembangkan teorema sisa Cina dalam risalah matematika yang ia tulis. George Sarton menyatakan bahwa karyanya pada sistem kekongruenan melebihi Leonhard Euler dan Gauss. Di akhir abad ke-9, Al-Hajjaj menerjemahkan Elemen milik Euclid J. India juga memiliki tradisi kuat dalam aritmatika, Aryabhata, secara sistematis mencari solusi bilangan bulat dan persamaan linear dengan dua variabel dan koefisien bilangan bulat. Ibnu Haiman melanjutkan hasil kerjanya dan menemukan teorema Wilson. Pada abad ke-20, kriptografi atau ilmu yang mempelajari sandi rahasia dan awalnya termasuk dalam matematika murni. Enigma yaitu mesin enskripsi yang digunakan selama Perang Dunia II. Dan pada tahun 1883, August Kurkov menyatakan keamanan sistem kriptografi tidak didasarkan pada rahasia algoritma yang digunakan, tetapi hanya tergantung pada rahasia kunci. Pada tahun 1930-an, kantor sandi Polandia meminta Marian Rejewski memecahkan kode mesin Enigma transformasi matematis pada himpinan modulus Bunsen. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan teori informasi.
Pada akhir Perang Dunia II, kepemimpinan Boltzmann bidang tersebut menjadi cabang dari matematika terapan. Pada tahun 1950, Richard Hanning, modulus bilangan bulat digunakan teknik pengkodean sederhana seperti checksum. Dan pada tahun 1960, pengkodean lebih kuat dikembangkan, didasarkan pada polinomial dengan koefisien atas finite field. Kemudian objek dengan aritmatika modular. Kekongruenan bilangan bulat. Kekongruenan modulo N adalah sebuah relasi kekongruenan. Artinya kekongruenan adalah relasi ekuivalensi yang kompatibel dengan operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian. Polinomial. Gauss menyadari aritmatika modular juga dapat diterapkan pada himpunan polinomial dengan koefisien bilangan pecahan karena himpunan tersebut memiliki penjumlahan, perkalian, dan penambahan Euclides. Gauss menerapkan pendekatan ini ke polinomial di atas dan menemukan faktor-faktor primitif seperti X pangkat N kurang 1. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi. Bilangan aljabar. Pada kasus polinomial dengan koefisien bilangan bulat, sifat pembagian hanya berlaku untuk polinomial dengan koefisien derajat terbesar bernilai 1 atau min 1. Bagian ini membahas modulus berupa polinomial di atas dengan struktur modular yang didapat masih bagian dari gelanggangnya, contohnya X kuadrat tambah 1. Sistem residu. Setiap kelas residu modul N dapat diwakili oleh salah satu anggotanya, meskipun biasanya mewakili setiap kelas residu dengan bilangan bulat non-negatif terkecil yang termasuk dalam kelas. Contohnya berikut di bawah ini. Perkembangan teoritis. Konsep relasi ekuivalensi memungkinkan aritmatika modular diterapkan ke banyak struktur aljabar. Contoh, hasil bagi sebuah grup dengan sebuah subgrup normal dengan menggunakan teorema Jordan-Holder. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, yaitu sifat kekongruenan bilangan bulat. Hubungan bilangan bulat dapat ditulis sebagai A ekuivalen KN ditambah B, mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama sifat relasi, yaitu A ekuivalen A, yang kedua yaitu sifat sistematis dengan contoh A ekuivalen B, maka B ekuivalen A. Pada sifat ketiga yaitu sifat transitif, yaitu A ekuivalen B, B ekuivalen C, dan C ekuivalen A. Berikutnya yaitu aplikasi. Aplikasi yang sangat praktis, Pak. Pengenal bilangan deret misalnya yaitu ISBN, nomor buku standar internasional, dan IBAN, yaitu nomor rekening bank internasional. Dalam ilmu komputer, aritmatika modular sering diterapkan dalam sistem operasi bitwise. Operasi modulo seperti yang diterapkan banyak pemrograman dan kalkulator. Aritmatika modular sering digunakan dalam konteks operator ligasor menjumlahkan 2 bit. Berikut adalah 3 fungsi yang dapat dicontohkan, seperti 3 fungsi C yang cukup cepat, 2 untuk melakukan perkalian modular, 1 untuk eksponensial pada bilangan bulat bertanda yang tidak lebih besar dari 63 bit. Dengan berakhirnya pembacaan materi oleh rekan saya di segi tersebut, maka berakhir pula presentasi kami pada kali ini. Saya mewakili teman-teman saya meminta maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Terlebih dan terkurangnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.